Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang operasi vektor pada bidang bagian yang kedua, yaitu menentukan perkalian skalar dua vektor atau dot product. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perkalian skalar dua vektor atau dot product. Jika diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut theta, maka A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Paham? Kenapa disebut perkalian skalar? Karena hasil dari perkalian dua vektor ini berupa skalar. Sekarang kita akan membuktikan perkalian skalar dua vektor dengan rumus yang lain. Khususnya jika vektor A dan vektor B-nya diketahui berupa komponen vektor. Dengan menggunakan aturan cosinus yang sudah kita pelajari pada matematika umum, kita dapatkan panjang AB kuadrat depan sudut ya, sama dengan sisi sudut sisi. Panjang OA kuadrat ditambah panjang OB kuadrat dikurangi 2 panjang OA panjang OB cos theta. Vektor OA-nya diwakili oleh vektor A, vektor OB-nya diwakili oleh vektor B, sehingga panjang AB kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Diperoleh persamaan pertama. Kemudian berdasarkan rumus panjang vektor. Panjang vektor AB dikuadratkan itu akan sama dengan vektor AB-nya adalah vektor B dikurangi vektor A. B dan A merupakan vektor posisi. Kalau kita kuadratkan maka hasilnya sama dengan B1A1 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat. Di mana A1 A2 adalah titik koordinat A, A1 A2 berarti kalau vektor posisi OA itu akan sama dengan A, akan sama dengan A1 A2. Begitu pula vektor posisi OB sama dengan vektor B sama dengan B1 B2. Kemudian dijabarkan B1 min A1 kuadrat diperoleh B1 kuadrat min 2 B1A1 ditambah A1 kuadrat. Begitu pula ruas kanannya dijabarkan. Kemudian gabungkan B1 kuadrat dengan B2 kuadrat. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Dikurangi 2B1A1 dikurangi 2B2A2. Ingat, B1 kuadrat tambah B2 kuadrat adalah panjang vektor B dikuadratkan. Ini adalah panjang vektor A dikuadratkan. Gunakan sifat distributif, duanya keluarkan, kalikan B1A1 ditambah B2A2. Diperoleh persamaan kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 1 dan persamaan 2 maka diperoleh panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 panjang A panjang B cos theta sama dengan persamaan 2 adalah panjang B kuadrat ditambah panjang A kuadrat dikurangi 2 B1A1 ditambah B2A2. Saling mengurangkan ya, panjang vektor A dikuadratkan 0 dikurangi dengan panjang vektor B dikuadratkan 0 pula. Maka diperoleh
Panjang A, panjang B kali cos theta sama dengan B1A1 ditambah B2A2. Ingat, panjang vektor A, panjang vektor B cos theta rumus dari apa? Betul, rumus dari A dot B. Berarti ini bisa diganti dengan A dot B. Ya, yang ruas kanan tetap. Sederhanakan, urutkan, maka diperoleh vektor A dot vektor B adalah A1 B1 ditambah A2 B2. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan A1 A2 dot B1 B2. Hasilnya berupa skalar A1 B1 ditambah A2 B2. Paham? Insya Allah. Jadi perkalian skalar dua vektor dot produk ada dua rumus. Kalau membentuk sudut, gunakan rumus A dot B sama dengan panjang A panjang B cos theta. Kalau berupa vektornya komponen, A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Paham? Insya Allah. Nah, dari dot produk A dot B sama panjang A panjang B cos theta, dari sini kita akan peroleh cos theta untuk menentukan sudut dua vektor, yaitu vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A panjang vektor B. Vektor A dot B-nya sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Paham? Insya Allah. Panjang vektor A-nya seperti apa? Panjang vektor A-nya akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Panjang vektor B-nya akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Sifat-sifat perkalian vektor A, B, dan C. Berlaku sifat komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Yang kedua berlaku sifat distributif. A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Kemudian A dot A akan sama dengan panjang vektor A kuadrat. Jika vektor A tidak sama dengan 0, vektor B tidak sama dengan 0, dan A dot B sama dengan 0, maka dikatakan vektor A tegak lurus vektor B. Kenapa? Masih ingat rumus A dot B? Panjang A, panjang B, cos theta. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga vektor A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos 90. Cos 90 berapa? 0. 0 kali panjang vektor A kali panjang vektor B? 0. Sehingga jika vektor A tegak lurus vektor B, maka berlaku vektor A dot B sama dengan 0. Paham? Insya Allah. Terus kenapa ini A dot A sama dengan panjang vektor A kuadrat? A dot A berarti akan sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali cos theta. Panjang vektor A kuadrat dikali cos 0. Kenapa 0 derajat? Karena berimpit. Cos 0 berapa? 1. Sehingga diperoleh panjang A kuadrat. Faham? Insya Allah. Pembahasan soal. Diketahui panjang vektor A sama dengan 6, panjang vektor B sama dengan 5. Dan sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Tentukan vektor A dot B. Sama dengan
panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Tetanya adalah 60 derajat. Panjang vektor A-nya 6, panjang vektor B-nya 5, cos 60 derajat 1/2. 30 dikali 1/2, 15. Sangat mudah. Soal nomor 2, diketahui vektor A sama dengan 8 dan vektor B sama dengan 4. Dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Tentukan nilai A dot B. Vektor A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 90. Sudutnya 90. Panjang vektor A-nya 8. Panjang vektor B-nya 4. Cos 90. 0. 8 kali 4 kali 0. 0. Paham? Insya Allah. Jadi, jika vektor A tegak lurus vektor B, maka A dot B sama dengan 0. Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui vektor A, vektor B, tentukan perkalian skalar vektor A dan B. A dot B. Perhatikan, adakah sudutnya di antara vektor A dan vektor B? Tidak ada. Adanya adalah komponen vektor. Maka kita gunakan A1, B1 ditambah A2, B2. Atau kita tuliskan komponen vektornya 2, 3, dot 1 min 2. Kalikan berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali negatif 2. 2 dikurang 6 negatif 4. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui persegi panjang OA BC dengan panjang OA 12 dan panjang OC 5. Jika vektor OA diwakili oleh vektor A dan vektor OB diwakili oleh vektor B, tentukan perkalian produk dari vektor A dengan A plus B. Kita perhatikan OAB berupa segitiga siku-siku. OA-nya 12, AB-nya 5. Berarti OB-nya sisi miring menggunakan triple Pythagoras. 5, 12 berarti 13. Vektor A dot vektor A plus B menggunakan sifat distributif. Diperoleh vektor A dot vektor A ditambah vektor A dot vektor B. Vektor A dot vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Vektor A dot vektor B, panjang vektor A, panjang vektor B, cos theta. Kita perhatikan theta-nya sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Maka diperoleh cos theta sama dengan samping per miring. 12/13. Panjang vektor A-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat, ditambah panjang vektor A-nya adalah 12, panjang vektor B-nya 13, dan cos theta-nya 12/13. Maka akan diperoleh 144 ditambah 13 bagi 13 sama 1, berarti ini 144. Sama dengan 288. Bagaimana? Sangat mudah. Jika vektor OA sama dengan 12, vektor OB sama dengan 42, dan theta adalah sudut antara vektor OA dan OB, maka tangen theta sama dengan. Kita tahu tidak ada rumus tangen di dalam vektor. Yang ada adalah rumus cos theta. Ya. Jadi cos theta sama dengan vektor OA dot vektor OB
dibagi dengan panjang vektor OA kali panjang vektor OB. Sama dengan vektor OA-nya adalah 1, 2, vektor OB-nya adalah 4, 2. Dibagi panjang OA-nya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Panjang OB-nya adalah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 1 tambah 4 berarti ini akar 5. 16 ditambah 4 akar 20. Sama dengan 8 per akar 100. 5 kali 20. 100 akar 100 berarti 10. Sama dengan 4 per 5. Yang dicari adalah tangent theta. Maka buat segitiga siku-siku. Di sini theta yang diketahui cos. Cos samping per miring. 4, 5 triple Pythagoras, maka di sini dapat 3. Maka tangent theta sama dengan depan per samping, desa. Berarti 3 per 4. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui vektor satuan U. Ingat, vektor satuan berarti artinya panjang vektor U sama dengan 1. Berarti akar dari 0,8 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 1. Kita kuadratkan 0,64 ditambah A kuadrat sama dengan 1. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan 0,36. A sama dengan plus minus 0,6. Paham? Insya Allah. Kemudian jika vektor V sama dengan bisa kita tulis dalam bentuk kolom B1 tegak lurus U. V tegak lurus U. Artinya V dot U sama dengan 0. Paham? V dot U sama dengan 0, maka V-nya adalah B1 dot vektor U-nya adalah 0,8, 0,6. Misalkan kita pilih A-nya yang 0,6. Sama dengan 0. 0,8B ditambah 0,6 sama dengan 0. 0,8B sama dengan negatif 0,6. Maka B sama dengan negatif 0,6 dibagi 0,8. Kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 4. Jadi A kali B sama dengan, tadi kita pilihnya 0,6 ya. 0,6 itu sama saja dengan 6 per 10 atau 3 per 5. Jadi A kali B sama dengan 3 per 5 dikali negatif 3 per 4. Sama dengan negatif 9 per 20. Adakah jawabannya? D. Jadi dengan memilih A sama dengan 0,6 ternyata diperoleh jawabannya. Jadi kita tidak usah mencoba untuk A sama dengan negatif 0,6. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya diketahui panjang vektor A sama dengan akar 3, panjang vektor B sama dengan 1, dan panjang vektor A min B sama dengan 1. Panjang vektor A plus B sama dengan. Jika ada soal-soal panjang vektor A plus B dan panjang vektor A min B, kita bisa menggunakan eliminasi substitusi. Panjang vektor A ditambah B kita kuadratkan, hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2A dot B. Sedangkan panjang vektor A min B dikuadratkan sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2A dot B.
Kita eliminasikan yang diketahui panjang vektor A, panjang vektor B. A dot B tidak diketahui, maka jumlahkan. Sehingga diperoleh panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah panjang vektor A min B kuadrat sama dengan 2 panjang A kuadrat ditambah 2 panjang B kuadrat. Ini yang ditanyakan, panjang vektor A plus B ditambah panjang vektor A min B-nya sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 2. Panjang vektor A-nya akar 3, kuadratkan. Panjang vektor B-nya 1, kita kuadratkan. Panjang A plus B kuadrat ditambah 1 sama dengan 3 kali 2, 6 ditambah 2. Panjang A plus B kuadrat sama dengan 7. Maka panjang vektor A ditambah B sama dengan akar 7. Adakah jawabannya? C. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya sama, yang diketahui adalah panjang vektor A min B dan panjang vektor A plus B. Bagaimana caranya? Betul, boleh menggunakan cara eliminasi substitusi ataupun bisa menggunakan cara lain. Kita gunakan eliminasi substitusi. A plus B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2A dot B. Panjang vektor A min B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2A dot B. Ditambah atau dikurang? Betul, dikurang. Kenapa? Panjang vektor A dan panjang vektor B-nya tidak diketahui. Yang ditanyakan adalah A dot B. Maka kurangkan. Sehingga kita peroleh panjang vektor A ditambah B kuadrat dikurang panjang vektor A min B kuadrat. Sama dengan ini 0, ini 0. Yang ini menjadi 4A dot B. Panjang vektor A plus B-nya adalah 10. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 4A dot B. 100 dikurang 64 sama dengan 4A dot B. 36 sama dengan 4A dot B. Sehingga vektor A dot vektor B 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jawabannya A. Bagaimana? Sangat mudah. Konsep tentang operasi vektor, khususnya perkalian skala 2 vektor, dan juga latihan-latihan soalnya sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Sekarang saatnya untuk mencoba mengerjakan penugasan terstrukturnya. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. 1, 2, 3, kemudian 4 dan 5. Selamat mencoba. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.